pertama yaitu studi kelayakan kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Studi kelayakan merupakan analisis menyeluruh untuk menilai prospek dan kelayakan suatu usaha atau proyek dari dua aspek utama, kinerja keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan mengukur kesehatan finansial perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Ini mencakup kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, kemampuan membayar seluruh utang, kemampuan menghasilkan laba, dan efektivitas penggunaan aset. Selain itu, kinerja keuangan juga menilai kelayakan investasi melalui perhitungan NPV, IRR, payback period, dan ROI untuk memastikan proyek menguntungkan secara finansial. Kinerja keuangan menilai aspek operasional dan lingkungan usaha. Ini meliputi analisis pasar untuk memahami permintaan dan persaingan, aspek teknis seperti lokasi dan kapasitas produksi, manajemen SDM untuk menilai kualitas pengelolaan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan dampak lingkungan. Aspek non-keuangan juga mencakup penilaian dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Poin selanjutnya yaitu pentingnya studi kelayakan. Studi kelayakan sangat penting untuk menilai kelayakan suatu proyek atau bisnis. Ini membantu dalam mengevaluasi berbagai faktor seperti peluang pasar, risiko yang terlibat, dan sumber daya yang diperlukan. Studi kelayakan dapat mengidentifikasi potensi masalah dan peluang yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dengan melakukan analisis mendalam, dapat membantu dalam mengurangi risiko kegagalan proyek dan memaksimalkan peluang kesuksesan. Di poin selanjutnya, aspek keuangan dalam studi kelayakan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan aspek penting dalam studi kelayakan. Hal ini memungkinkan Anda untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan identifikasi tren. Proyek arus kas. Memproyeksikan arus kas dapat membantu Anda memahami aliran dana masuk dan keluar selama periode tertentu. Terus, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas membantu Anda memahami bagaimana perubahan variabel kunci dapat mempengaruhi hasil keuangan proyek. Evaluasi risiko keuangan. Evaluasi risiko keuangan membantu Anda mengidentifikasi potensi ancaman keuangan dan mitigasi mereka. Terus di poin selanjutnya, analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terus rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio aktivitas menunjukkan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Selanjutnya, proyeksi laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, biaya barang terjual. Yang ketiga, biaya operasional. Yang keempat, laba bruto. Yang kelima, laba bersih. Terus selanjutnya, kinerja non-keuangan dalam studi kelayakan. Yang pertama, aspek operasional. Evaluasi efisiensi proses produksi, logistik, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua, aspek pemasaran, analisis strategi pemasaran, target pasar, dan analisis kompetitif. Yang ketiga, aspek manajemen, penilaian kualitas tim, manajemen, pengalaman, dan kemampuan memimpin. 4. Aspek hukum dan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aspek operasional, efisiensi produksi, evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk atau layanan dengan biaya dan waktu yang optimal. Manajemen rantai pasokan, analisis efektivitas sistem rantai pasokan dalam mengelola aliran bahan baku, produksi, dan distribusi. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, target pasar. Identifikasi target pasar yang tepat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, analisis kompetitif. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan untuk mencapai target pasar. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama, keahlian. Evaluasi keahlian dan pengalaman tim manajemen dalam bidang yang relevan. Yang kedua, kepemimpinan. Penilaian kemampuan tim manajemen dalam memotivasi
dan memimpin tim. Yang ketiga, komunikasi. Evaluasi kemampuan tim manajemen dalam berkomunikasi secara efektif dan stakeholder. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Studi kelayakan sangat penting untuk menilai kelayakan suatu proyek atau bisnis. Analisis komprehensif meliputi kinerja keuangan, analisis rasio, proyeksi laporan keuangan, serta aspek non-keuangan seperti operasional, pemasaran, dan manajemen.